Yuk, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini konten dadakan. Rencananya sih mau bikin segmen baru, namanya itu How Do It. Jadi di sana itu nanti bakal tutorial-tutorial kecil gitulah dari saya. Mulai dari setting game, install game, atau apapun nanti. Jadi ini baru kepikiran kemarin pas main Resident Evil. Jadi bagaimana nyeting Resident Evil Revelation di 3DS. Dan kita mulai dulu ya. Jadi di sini kita sudah punya 3DS-nya ya, yang sudah kita install Resident Evil Revelation. Dan kita buka. Nah, ini tampilan pertama menunya saat kita nanti masuk ke gamenya Resident Evil Revelation di 3DS. Seperti ini ya. Ini restart, bisa touchscreen, bisa pencet A, bisa start, ini bebas. Kalian mau pencet mana? Nah, di sini. Nah, di sini aku punya dua save-savean. Ini yang hihi, ini yang baru. Dan kalau kalian lihat di sini nih, defaultnya ini bahasa Jepang semua ya. Ini karena ini mesinku, mesin 3DS ku itu 3DS bahasa Jepang, 3DS region Jepang maksudku. Jadi kelihatannya ini gamenya ngikutin itu settingan mesinnya. Padahal aku install gamenya itu yang versi US. Tapi nanti bisa di setting ke Indonesia, di setting ke Inggris kok. Tenang saja, kita masuk dulu ke gamenya ya. Dan seperti ini ya, bahasa Jepang semua. Aku nggak tahu ini. Nah, di sini ininya bahasa Inggris ya, tapi di bawahnya ini bahasa Jepang. Kita setting ke bahasa dulu saja. Opsi bahasa. Nah, ini. Nah, display setting ini untuk tulisan-tulisannya nanti. Kalau voice ini nanti suara di gamenya. Sijil pakai Inggris apa Jepang, terserah kalian. Nah, sekarang kita coba main dulu ya. Sebentar loading. Kan sudah berbahasa Inggris. Sekarang kita main. Kalian yang sudah pernah main Resident Evil Revelation di konsol-konsol lainnya, itu pasti akan kagok pas main di 3DS ini. Karena di sini kita cuma punya satu analog kiri buat ngarang-ngarahin. Biasanya kan Resident Evil kan dua analog gitu ya. Dua analog, kiri buat jalan, kanan ini buat aim atau ngeker-ngeker ganti posisi kamera gitu. Lalu di sini R1, R2, L2, R2, R1 gitu. Itu bisa buat lari, buat nembak. Nah, karena ini 3DS, tombolnya kan cuma satu-satu. Ini cuma L, ini cuma R. Ini analog cuma satu. Dan dia yang kanan nggak ada. Nah, bagaimana kita setting ini game biar kita nyaman? Nah, di sini akan sedikit saya jelasin. Dan seperti ini ya, intro dari Resident Evil Revelation-nya. Kita start aja. Kita start. Di sini tuh tampilan gamenya seperti ini. Kita cuma pakai satu analog buat gerakin. Kameranya otomatis ngikutin ini. Ngikutin analog kita. Ini buat pisaunya di sini. Nah, ini yang paling yang paling berbeda. Mana
ngeker tadi. Nah, jadi first person shooter kalau nembak. Seharusnya kan third person ya di Revelation itu. Pas di 3DS ini jadi first person gini. Bagaimana kita setting biar kita setidaknya nyaman buat main? Kalau di sini kan, oh ya ini juga. Nah, kita pakai touchscreen buat ngarahin kameranya. Kalau yang di konsol-konsol lainnya kan bisa ini buat jalan, analog sini buat ngarahin kamera gini. Jadi bisa ngarahin kamera sambil jalan. Sebenarnya bisa diatasi masalah itu. Kita pakai namanya itu D-pad extra atau apa gitu. Tak cantumin gambarnya di sini. Nah, itu analog tambahan untuk 3DS gitu. Jadi kalau main Resident Evil gini, kita bakal kayak main di konsol-konsol sebelah. Karena sudah 2 analog, ada R1, R2, L2, L1 gitulah. Ada 4 tombol di sini gitu. Kayak 3DS gini, ini cuma 1 doang tombolnya, 1, analog juga 1. Itu solusi pertama untuk masalah analog di 3DS ini. Lalu untuk masalah ini, nah nembaknya yang jadi first person ini, ternyata ini tuh bisa disetting di pengaturan. Kita lihat ya. Kita cek option. Nah, di sini di kontrol ini ternyata bisa kita setting. Oh, lihat ini. Ini Circle Pad Pro. Nah, itu namanya. Ini don't use karena aku tidak menggunakan analog tambahan yang tadi. Kalau aku gunain analog tambahan tadi, ini bisa di use di gini. Nah, ini karena nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi nanti bisa pakai 2 analog itu. Sekarang kita setting ininya saja. Nah, ini aim perspective first person. Ini tuh bisa kita rubah ke third person gini. Kalau kita rubah ke third person, jadinya seperti ini. Saat kita ngeker, nah jadi third person kan, kita jadi lebih enak. Jadi kayak yang kalau kita main di komputer atau di konsol-konsol sebelah gitu, nggak first person kayak tadi. Lalu kelemahannya ini ya itu tadi, karena analognya cuma 1. Kalau kita ngeker gini, kita ya stuck gini, diam, nggak ada cara lain. Tapi setidaknya bisa third person lah, nggak terlalu first person gitu tadi. Soalnya kalau nembak first person itu nggak enak banget, nggak ada laser-lasernya ini loh. Nggak nyaman aja, nggak biasa. Ada, kalau kalian pengen pakai aim atau gerakan gitu, ini 3DS ternyata juga bisa di settingannya tadi. Kita kembali ke settingan ya. Control. Nah, ini di aiming control kita bisa pakai gyro sensor. Nah, kalau kita pakai gyro gitu, kita bisa gini. Lihat deh, keren. 3DS bisa gini. Hop. Ya. Kita bisa pakai gyronya. Dan kita bisa jalan. Dan gyro. Ini sih untuk solusi yang tadi kalau nembak nggak bisa jalan. Tapi ya gitu, kita pakai gyro. Bisa gini. Dan ya, seperti ini yang ingin saya kasih tahu kan ke kalian. Kalau ini bisa third person dan juga bisa gyro. Wih, keren kan? Di 3DS. Meski nggak perlu pakai analog tambahan, kita sudah bisa men-setting
kayak di kalau main di komputer, dan ya, pakai gyro, keren. Dah, gitu aja yang ingin aku sampaikan. Terima kasih telah menonton video pendek ini. Semoga informasi yang saya beritahukan dapat membantu kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini apabila kalian suka. Terima kasih.